Sebagai penguji obat, pria itu baru saja minum obat dan tiba-tiba merasa pusing. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tiang indikator. Tetapi ternyata tiang baja itu tersangkut. Setelah beberapa sidik jari, dia naik ke bis dan melihat ke botol obat tanpa nama. Dia mencoba meraih sandaran tangan di mobil. Tetapi sekeras apapun dia berusaha, sandaran tangan tidak berubah sama sekali. Pria itu mengira itu adalah ilusinya sendiri tadi. Tiba-tiba bis mengalami kecelakaan mobil. Asap tebal mengepul dari kendaraan. Semua orang mulai merangkak keluar. Dan pria itu juga keluar. Tetapi dia menemukan bahwa uang yang dia peroleh sebagai penguji obat barusan jatuh di dalam mobil. Dia kembali ke mobil lagi dan untungnya menemukan uangnya. Baru saja hendak keluar, tiba-tiba dia mendengar tangisan seorang anak di dalam mobil. Pria itu berjuang untuk sementara waktu. Mobilnya akan meledak kapan saja. Dan dia menyelamatkan anak itu yang mungkin mengorbankan nyawanya. Tetapi dia tetap memutuskan untuk membantu. Pria itu berjalan mendekat dan menemukan bahwa ibu gadis itu terdesak di depan kursi. Dan dia berusaha keras untuk membuka kursi tersebut. Tapi dia tidak bisa membuka joknya dengan sekuat tenaga. Dan tiba-tiba mobil itu meledak. Saat itu uangnya berserakan di tanah. Bahkan mulai terbakar. Tiba-tiba dia melihat botol obat. Pria itu memikirkan pemandangan itu sebelum masuk ke mobil. Dia dengan tegas mengeluarkan satu dan memasukkannya ke mulutnya. Dia merasa pusing yang akrab membuatnya tahu bahwa itu bukan halusinasi barusan. Dia datang ke kursi mobil dan meraih kursi dengan tangannya. Dia baru saja mencabut semua sekrupnya. Setelah itu dia menyelamatkan ibu dan putrinya dengan tangan di pelukannya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa uangnya masih ada di dalam mobil. Dan dia ingin kembali lagi. Namun mobil tersebut tiba-tiba meledak dan semua uangnya ludes. Ternyata pria tersebut bernama Zize dan sedang mengalami krisis paruh baya. Keluarganya tidak punya uang. Dia bahkan tidak bisa membayar sewa rumah. Istrinya akan menceraikannya. Putrinya berada dalam masa pemberontakan. Dan dia membutuhkan uang dimanapun dalam hidupnya. Itu sebabnya Zize menjadi penguji obat. Tetapi dia tidak dipilih karena Zize dalam kondisi kesehatan yang buruk. Perusahaan penguji obat memberinya 3 juta untuk ongkos. Tetapi seorang pria yang mendaftar dengannya memilihnya. Pria ini adalah seorang pencuri. Dia mencuri sebotol obat di sana dan memberikannya kepada Zize. Mengatakan bahwa itu adalah suplemen kesehatan dan dia akan sehat jika dia sering meminumnya. Orang ini tahu bahwa obat yang akan dia coba adalah obat ini. Jadi dia berbohong kepada Zize bahwa itu adalah produk kesehatan. Saat ini Zize sedang berada di restoran kecil. Dan dia pergi setelah menyelamatkan seseorang. Segera masalah ini menjadi berita. Tetapi wajah Zize tertutup abu pada saat itu. Dan tidak ada yang bisa mengenalinya. Ia pun sengaja mengusap wajahnya yang difoto di lokasi kejadian. Tetapi staf tidak membeli akunnya. Dan mengatakan bahwa dia adalah topi palsu karena dia adalah orang ke-14 yang datang untuk menerima bonus. Kemudian orang lain masuk dan mengatakan bahwa dia adalah pahlawan penyelamat. Zize merasa terdiam. Dia langsung pergi dan ketika sampai di rumah, dia melihat botol obat dan memutuskan untuk mencoba lagi. Zize makan satu dan kemudian memukul meja dengan tangannya. Tetapi tangannya sangat sakit karena shock. Tidak ada yang salah dengan meja itu. Dia ingin membuka kulkas untuk mengambil sebotol air untuk diminum. Tetapi kulkas itu langsung hancur. Zize mengambil satu-satunya pot beralas botol di rumah. Itu cukup brutal untuk menguji obatnya. Dia mendapatkan penjahat yang bisa lolos begitu saja. Setiap kali dia menangkapnya, dia melarikan diri. Ketika orang ini melihat Zize, dia berbalik dan melarikan diri. Zize mengambil pil tanpa tergesa-gesa. Lalu dia memulai timer dan langsung mengejar pria itu. Dia sangat cepat. Ini bahkan hampir seperti kilat bayangan. Pria itu lambat seperti semut di depannya. Dia berada di depan pria ini dalam waktu singkat. Dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah diskors selama 2 bulan. Kali ini dia menangkapnya murni untuk berolahraga. Yang membuat orang ini sangat tidak bisa berkata-kata. Jika dia diskors, mengapa tidak mengatakannya lebih awal? Dia memanggil adik laki-lakinya secara langsung. Karena dia diskors. Dia bukan polisi sekarang. Jadi memukulinya, itu bukan penyerangan. Orang-orang ini mulai memukulinya. Tetapi saat ini Zize yang memiliki kekuatan super. Mereka ada di mata mereka sendiri. Setelah merobohkan mereka, Zize melihat arlojinya. Saat ini obat itu juga telah habis waktunya. Baru 3 menit sejak meminum obatnya. Artinya obatnya hanya bertahan selama 3 menit. Setelah mengetahuinya, Zize menemukan rambut keriting dan memintanya untuk membawanya ke permainan hitam. Dia sangat membutuhkan uang. Rambut keriting membawanya ke sini ke sekelompok gangster agar mereka tidak mengenalinya. Zize bahkan mengenakan topeng.
dan segera ring tinju bawah tanah mengatur pertandingan untuknya. Zize masih sangat akrab dengan lapangan. Bahkan jika dia tidak minum obat, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Zize adalah juara tinju di Korea Selatan. Belakangan dia dijebak karena meninju palsu pukulan. Dia terpaksa meninggalkan dunia tinju. Kekuatan orang di depannya ini lumayan. Lagi pula Zize tidak berada di kelas-kelas berat yang sama. Zize sekarang berusia 40-an dan tidak bertinju selama lebih dari 10 tahun. Sangat sulit untuk melawan pria ini. Dan dia dijatuhkan setelah beberapa saat. Untungnya saat turun minum, Zize meminta si rambut keriting untuk membawakan gelas airnya. Tetapi tidak ada air di dalamnya. Dan dia memasukkan obat ke dalamnya. Dia berpura-pura minum air dan menelan obat. Setelah beberapa saat pusing, Zize merasa dirinya bangun kembali dan segera memulai permainan. Melihat lawan memimpin, Zize meninju dagunya dan orang itu langsung pingsan. Setelah itu pertandingan selesai. Zize mendapat bonusnya sendiri. Tetapi uangnya hanya setetes di ember. Tidak cukup untuk dibelanjakan sama sekali. Tepat ketika Zize mencoba mendapatkan uang cepat, seorang chaebol menemukannya dan menawarinya deposit 1 miliar yuan untuk menandatangani kontrak dengannya. Selama dia bisa membantunya memenangkan beberapa pertandingan, hadiah uangnya akan terlalu banyak untuk dibelanjakan. Zize tahu bahwa puncak hidupnya akan segera datang. Pria ini ingin melakukan sesuatu dengan baik. Tetapi sebelum minum obat, dokter benar-benar mengikatnya ke bangku. Obat apa yang akan dia coba? Pria itu tidak takut dan membiarkan dokter mengikatnya karena dia tahu yang sebenarnya. Dia tahu tidak ada yang salah dengan obat yang dia coba kali ini. Ternyata saat semua orang melamar tester obat hari itu, semua orang akan diambil untuk tes darah. Kalau tidak sehat tidak akan terpilih. Pria itu tahu bahwa kesehatannya tidak baik. Tetapi untuk menghasilkan uang, dia hanya mempermainkannya. Saat dokter pergi, dia menukar sampel darahnya dengan orang lain. Sebelum pergi, dia juga mencuri 2 botol obat. Dan orang yang ditukar adalah Zize. Pria itu mengenalinya, mengetahui bahwa Zize adalah juara tinju 10 tahun yang lalu. Dia berpikir bahwa tubuh Giselle pasti baik-baik saja. Dan seperti yang diharapkan pria itu dipilih. Dan Zize didiskualifikasi karena penampilannya yang berubah. Sebelum keduanya pergi, pria itu memberinya sebotol obat dan berbohong kepada Zize bahwa itu adalah produk kesehatan. Dia akan sehat jika sering meminumnya. Zize mempercayai omong kosongnya, dan keduanya meninggalkan informasi kontak sebenarnya. Inilah pria yang ingin Zize mencoba obat ini terlebih dahulu. Jika Zize baik-baik saja, dia akan dapat menguji obat dengan berani di masa depan. Itulah sebabnya dia tidak takut diikat. Karena dia telah mengamati Zize dan tahu bahwa dia tidak memiliki masalah setelah minum obat. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan membayarnya dengan nyawanya. Setelah memperbaikinya, dokter menuangkan beberapa pil biru. Dan banyak orang keluar dari laboratorium. Tidak hanya dokter yang mengembangkan obat tersebut, tetapi juga Qin Shou, bos dari lembaga biologi tersebut. Karena percobaan ini sangat penting. Mereka telah menunggu selama 10 tahun. Dokter memberi pria itu sebuah pil. Tetapi begitu dia menelannya, dia tiba-tiba merasa pusing. Tetapi tiba-tiba dia baik-baik saja setelah beberapa detik. Saat mereka di luar sana, mereka memantau kondisi pria itu. Dan tiba-tiba pembuluh darahnya mulai membengkak. Respon racun sedang meningkat. Hatinya terasa panas. Dia gemetar di sekujur tubuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tubuhnya. Ketika dia berjuang, dia benar-benar merusak kuncinya. Setelah beberapa saat, dia kehilangan motivasinya. Qin Shou masuk dan melihat orang ini. Saat ini pembuluh darah di sekujur tubuh pria itu membiru. Tepat ketika Qin Shou mengeluhkan bahwa percobaan itu gagal, tiba-tiba Qin Shou terkejut. Pria itu langsung menangkapnya. Untungnya pengawal Qin Shou datang dan menendang pria itu hingga jatuh. Tetapi pria itu mencengkeram leher pengawal itu dan mengangkatnya dengan satu tangan. Baru saja mencubitnya hingga pingsan. Dan ketika pria itu hendak berjalan menuju dokter, tiba-tiba dia muntah darah. Kemudian dia meninggal di sini di tempat. Saat ini, hanya 3 menit sebelum dia minum obat. Setelah itu mereka memasukkan pria itu ke dalam kantong buah. Qin Shou sangat marah. Dan dia memarahi dokter, mengapa dia maju begitu lambat. Sampai saat ini, masalah toksin obat belum teratasi. Saat itu pengawal Qin Shou datang. Katakan padanya apa yang harus dilakukan dengan pria yang diracuni. Qin Shou memintanya untuk menangani mayatnya secara diam-diam. Jika polisi mengetahuinya, lembaga penelitian mereka sudah selesai. Tetapi dokter mengatakan bahwa itu tidak dapat ditangani. Dan dia masih perlu melakukan otopsi. Tetapi Qin Shou sama sekali tidak mendengarkan pendapat dokter.
Dia meminta bawahannya untuk menangani obatnya. Dan kemudian dokter menyuruh muridnya untuk mencari cara untuk mendapatkan kembali jenazahnya. Hanya dengan cara ini masalah racun obat dapat diselesaikan secepat mungkin. Saat itu Jize sudah menghasilkan uang. Bisa dibilang tidak bisa dihabiskan sama sekali. Ternyata Zize benar-benar meminum obat ini sebagai produk kesehatan. Namun ia terkejut saat mengetahui bahwa setelah meminum obat ini ia bisa memiliki kekuatan super selama 3 menit. Jadi Zize mulai melawan tinju hitam dan memenangkan kejuaraan di setiap pertandingan di bawah tanah. Yang juga membuatnya disukai oleh bos besar. Dia masuk di tempat dan setoran langsung diberikan 1 miliar ke depan. Setiap kali dia membantunya bermain. Jika Zize menang, dia akan ada lebih banyak bonus. Jadi Zize menghasilkan uang dan mati rasa. Sebelumnya dia adalah seorang penguji obat karena uangnya sangat mendesak. Sejak mendapatkan botol yang disebut produk perawatan kesehatan itu, hidupnya sendiri seperti ditembak dan digantung. Saat ini bawahan Qin Shou membawa mayat itu dan hendak menanganinya. Tetapi dia mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan. Ada banyak orang di sekitar. Lelaki gendut itu keluar dari mobil dan membuka bagasi. Dia memotong tangan mayat itu. Dan juga mengubah wajahnya tanpa bisa dikenali. Lalu pergi dengan tangan di tangannya. Alasan dia memotong tangan mayat tersebut adalah karena dia tidak ingin polisi mengetahui identitas mayat tersebut. Para penonton tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seseorang datang ke bagasi untuk memeriksa. Ketika dia melihat mayat di dalam, orang itu hampir takut untuk buang air kecil. Pada saat ini, Jize ditandatangani. Dia menjadi hits di seluruh Korea. Semua orang membencinya karena 10 tahun yang lalu Zize terpaksa keluar dari dunia tinju setelah ketahuan melakukan pukulan palsu. Faktanya, dia dijebak dan sekarang dia kembali lagi. Tidak ada yang percaya bahwa dia masih memiliki kekuatan sebelumnya. Dia akan segera menjadi pertandingan pertama setelah ditandatangani. Pertandingan ini akan dimulai. Pembawa acara bahkan membual bahwa jika Zize tidak kalah telak dalam 3 ronde, dia akan menyiarkan langsung 20 kejutan. Lawan Zize bahkan lebih arogan. Dia mengatakan bahwa 1 pukulan akan membuat Zize pergi menemui Raja Hades. Lagi pula dia bisa melawan juara dekade berikutnya. Ini juga sangat memuaskan. Dan sebentar lagi permainan mereka akan dimulai. Lagi pula Jize sudah lama tidak berolahraga. Dan karena dia lebih tua, dia bermain melawan pria di depannya. Ini sangat sulit. Dia dengan cepat dipukuli ke tanah. Tapi dia berhasil mencapai paruh waktu dan itu adalah kesempatannya. Penonton mencemooh Jize. Semua orang membencinya. Zize meminta si rambut keriting untuk membawa botol airnya yang sebenarnya bukan air, melainkan obat biru yang telah dia masukkan sebelumnya. Dia berpura-pura minum air dan menelan pil setelah pusing beberapa detik. Jize berdiri. Saat ini semua yang ada di depannya semua orang dalam gerakan lambat. Hanya dia yang normal. Melihat lawan memukulnya, Jize tidak bisa menghindari setiap pukulan. Kemudian dia meninju lawannya dengan ringan. Lawan memanjat dan memeluk Zize secara langsung. Tetapi dia sepertinya memeluk sepotong baja. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengangkatnya. Zize menjambak rambutnya. Pria ini menunjukkan ekspresi ketakutan. Zize merasa bahwa dia terlalu jelas. Dia harus berpura-pura, lalu memeluk pria ini dan jatuh. Lawan menungganginya dan terus meninju Zize. Setiap pukulan yang tidak bisa dia hindari adalah tepat ketika dia akan tertawa. Dia kembali ke bentuk lampau. Zize meninjunya secara langsung. Pria itu pingsan di tempat dan semua orang tercengang. Dan tuan rumah bertanya tentang taruhan pra-pertandingan saat pra-pertandingan. Sebelum pertandingan, dia bilang ingin bertaruh. Dia bilang akan bertaruh. Baiklah ceritanya sampai di sini. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.